Bayangkan, satu serangan militer yang nilainya miliaran dolar, menghancurkan jaringan listrik, melumpuhkan industri, dan membuat 1 juta rumah langsung gelap gulita dalam semalam. Inilah yang baru saja terjadi di Ukraina. Serangan besar Rusia bukan hanya soal ledakan dan korban, tapi juga tentang uang, alutsista mahal, dan perang anggaran yang menentukan siapa akan bertahan dan siapa yang tumbang. Ukraina kembali dibuat bingung setelah mendapatkan serangan besar dari Rusia. Ledakan dahsyat yang terjadi di Kiev disebut sebagai gelombang terbesar sepanjang konflik, memicu pemadaman listrik massal dan melumpuhkan pusat energi nasional. Negeri yang dijuluki keranjang roti Eropa ini kini bukan hanya menghadapi krisis militer, tapi juga krisis keuangan dan logistik perang. Bantuan dari sekutu tak kunjung jelas. Bahkan Ukraina sampai memohon dukungan kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya biaya perang ini? Dan mengapa Rusia tampak begitu percaya diri menggelontorkan dana dan senjata tanpa henti? Dengerin cerita ini sampai selesai. Karena di balik dentuman ledakan, ada perang ekonomi dan kekuatan alutsista yang jarang dibahas. Rusia semakin tak terkendali dalam melancarkan serangan besar. Ukraina kembali menjadi sasaran ledakan demi memperkokoh posisi kemenangan Moskow. Agresi yang dilancarkan oleh negeri beruang menyasar langsung pusat kota Kiev, jantung industri dan energi Ukraina. Ini bukan pertama kalinya Kiev dihantam, tetapi kali ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dan paling mahal dalam sejarah konflik kedua negara. Bagaimana tidak? Rusia mengerahkan lebih dari 450 drone tempur yang masing-masing bernilai ratusan ribu hingga jutaan dolar. Serangan ini bukan sekadar unjuk kekuatan, tetapi juga sinyal bahwa Rusia masih memiliki anggaran militer dan stok persenjataan yang sangat besar. Bahkan di tengah tekanan ekonomi global, amunisi dikerahkan untuk melemahkan Ukraina tepat di saat negosiasi masih berlangsung, di mana Rusia hampir dipastikan berada di posisi unggul. Serangan drone besar-besaran ini membuat warga panik. Masyarakat langsung berhamburan mencari tempat perlindungan. Setidaknya 5 wilayah terdampak, terutama kawasan industri dan energi. Archimenko, Menteri Dalam Negeri Ukraina, menyebut pihaknya tengah melakukan pemulihan darurat. Mulai dari penanganan pemadaman listrik hingga penyelamatan warga yang terjebak. Meskipun serangan ke Kiev sudah sering terjadi, Moskow disebut kini meningkatkan intensitas. Pola ini bukan kebetulan. Agresi Rusia kerap meningkat saat musim dingin, ketika energi menjadi senjata paling mematikan. Serangan ini juga bertepatan dengan rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang akan bertemu langsung dengan Volodymyr Zelensky. Dampaknya sangat terasa. Sekitar 1 juta rumah mengalami pemadaman listrik tanpa kepastian kapan akan pulih. Kota yang gelap gulita memicu kemarahan dan kelelahan warga. Kami tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Kami hanya ingin hidup normal, ujar salah satu warga. Kalimat sederhana ini menggambarkan betapa perang bukan hanya soal militer, tapi juga biaya hidup, ekonomi, dan masa depan rakyat sipil. Dilansir dari berbagai laporan internasional, Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengendurkan serangan. Gelombang berikutnya disebut akan melibatkan rudal jarak jauh yang biayanya jauh lebih mahal. Di sisi lain, Rusia tidak sendirian. Dukungan datang dari sekutu-sekutu strategis seperti Korea Utara yang dikabarkan mengirim pasukan, amunisi, dan persenjataan tambahan. Komitmen Korea Utara bukan sekadar simbolis. Puluhan ribu pasukan disebut sudah dikerahkan dengan ribuan korban jatuh. Namun, aliran pasukan dan logistik tetap berlanjut. Ini menunjukkan bahwa konflik Ukraina telah berubah menjadi perang aliansi dan perang anggaran, di mana siapa yang mampu membiayai perang lebih lama, dialah yang berpeluang menang. Tekanan ini membuat posisi Zelensky semakin sulit. Ukraina tidak memiliki cadangan anggaran militer sebesar Rusia dan sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Disinilah konflik berubah menjadi ujian diplomasi dan keuangan. Ketika bantuan mulai tersendat, Zelensky terpaksa meminta dukungan ke berbagai pihak, termasuk PBB dan negara-negara non-blok. Menariknya, respons datang dari Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan mengirim 20.000 pasukan penjaga perdamaian. Namun langkah ini bukan berarti Indonesia memihak Ukraina. Justru sebaliknya, Indonesia ingin menjadi penengah.
sesuai prinsip non-blok. Di balik itu, hubungan baik Prabowo dengan Vladimir Putin juga menjadi faktor penting dalam peta geopolitik ini. Sementara itu, NATO dan Amerika mulai disorot. Banyak pihak menilai kegagalan Ukraina bukan semata kesalahan Kiev, tetapi juga kegagalan strategi Barat. Rusia dinilai terlalu kuat, terlalu siap, dan terlalu besar secara anggaran untuk ditundukkan dengan setting Jessitingga dukungan. Bahkan, Rusia kini secara terbuka memberi peringatan kepada Eropa dan NATO. Dengan kapasitas produksi rudal hingga ribuan unit per bulan dan ekonomi yang difokuskan untuk perang, Rusia disebut mampu mempertahankan konflik jangka panjang. Kekhawatiran pun muncul di Eropa. Beberapa negara mulai memperingatkan bahwa ancaman Rusia tidak berhenti di Ukraina. Di titik ini, perang Ukraina bukan lagi sekadar konflik dua negara. Ini adalah perang uang, senjata, energi, dan pengaruh global. Dan selama keseimbangan anggaran dan alutsista masih timpang, pertanyaan terbesar tetap menggantung. Apakah Ukraina benar-benar masih punya peluang untuk bertahan? Atau hanya menunggu waktu sebelum sejarah ditentukan oleh kekuatan terbesar?